Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kita telah terhubung secara langsung dengan reporter Garuda TV Fani Agnia yang saat ini berada di Kampung Pulo, Jakarta Timur, dan Niken Cahyani di Perumahan Priuk Damai, Tangerang. Kita ke Fani Agnia terlebih dahulu, pemirsa. Fani, bisa diinformasikan saat ini bagaimana kondisi terkini di Kampung Pulo? Ya, selamat siang Habib dan juga pemirsa. Pantauan terkini dari banjir di kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur pada siang hari ini terpantau memang masih ada banjir setinggi 50 cm. Meskipun curah hujan sudah tidak begitu tinggi dari hari kemarin, namun banjir masih menggenangi wilayah ini dikarenakan wilayah ini juga berbatasan dengan Sungai Ciliwung, beberapa titik kali di Jakarta Timur, dan juga ada banjir kiriman dari daerah itu Lampa Bogor, Jawa Barat. Tentu dapat ditunjukkan detail bagaimana situasi banjir di tempat saya melaporkan ini, yang tentu pemirsa bisa lihat ya, aktivitas warga di sini belum ada yang bisa membersihkan daerah rumahnya karena depannya masih tergenang oleh banjir. Ada beberapa warga yang juga bisa berlalu lalang ini untuk memberikan beberapa bantuan sejak pagi hari tadi, bahkan sejak kemarin. Namun kalau kami dapat gambarkan bagaimana komposisi banjir yang ada di sini, airnya tidak hanya genangan air saja, namun juga ada genangan lumpur. Ini merupakan banjir yang memang sulit surut karena lumpurnya menghadang wilayah untuk bisa masuk ke dalam saluran air. Dan tidak hanya itu, pemirsa juga tentu bisa melihat ya di sebelah sana, untuk titik ketinggian banjirnya ini ada di angka 60 cm, dan dapat dilihat juga bahwa aktivitas warga siang hari ini rata-rata memang ada di dalam rumahnya dan juga ada di tempat yang lebih tinggi atau di lantai 2 rumah masing-masing. Dapat ditunjukkan bahwa setiap rumah ini memiliki lantai atasnya masing-masing. Ada lantai 2, lantai 3. Ini menjadi alasan karena banjir di wilayah Kebon Pala adalah banjir langganan, sehingga warga memilih untuk menjadikan lantai 2 dan lantai 3-nya sebagai tempat evakuasi diri dan mengamankan barang-barang berharga lainnya. Tidak hanya itu pemirsa, berdasarkan data di lapangan juga ada sebanyak 500 kartu keluarga yang terdampak banjir yang dilihat ini datanya ada di RT 11 RW 5, kemudian ada juga di RT 13 RW 4. Ini memang dari data kelurahan, tadi juga disampaikan langsung ketika meninjau dan juga memberikan bantuan bersama dengan dan Lamil dari Jatinegara serta kelurahan memberikan bantuan berupa sembako, kemudian makan siang, dan meninjau langsung bagaimana warga-warga yang ada di Kebon Pala ini bisa tersalurkan bantuannya bagi mereka yang tidak memilih untuk mengevakuasi diri dan juga tidak memilih untuk menuju ke pengungsian. Sebagai informasi, Habib dan juga pemirsa, bahwa warga di Kebon Pala ini sudah ada tempat untuk pengungsian, yaitu di SD dan juga di posyandu terdekat yang sudah disediakan juga beberapa titik untuk istirahat agar nantinya bisa melanjutkan aktivitas tidak tergenang oleh banjir. Nah, sementara itu dari pihak petugas yang berwenang ini terus melakukan pembersihan agar saluran air ini bisa lancar, dan ketika hujan sudah reda, air-air ini bisa masuk ke dalam dan banjir sudah mulai surut, warga pun bisa beraktivitas kembali. Sementara itu, Habib, informasi dari pantauan banjir di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Kembali ke Anda di studio. Ya, pemirsa, selanjutnya kita beralih ke Niken Cahyani. Niken, bisa diceritakan bagaimana kondisi terkini di Perumahan Priuk Damai, Tangerang? Silakan. Ya, selamat siang Habib dan juga pemirsa. Memasuki hari ketiga di Perumahan Priuk Damai, Kota Tangerang masih terendam banjir, yang mana kalau kita lihat ketinggian ini mencapai 3 meter hingga 3,5 meter. Kita lihat Habib di depan saya, inilah tampak dari Perumahan Priuk Damai, tepatnya di RW 08. Kalau kita lihat memang di rumah sendiri ini untuk ketinggian air sudah menutupi di lantai 1. Dan memang untuk data sendiri yang kita dapatkan ada sebanyak 286 kepala keluarga yang terdampak, yang mana memang sebagian warga ini sudah diungsikan di Masjid Al-Jihad, yang mana tidak jauh begitu dari pintu masuk di RW 08. Dan kemudian memang ada beberapa
beberapa warga juga yang memilih bertahan untuk di lantai 2. Dan kalau kita lihat memang tidak semua rumah begitu ya, hanya lantai 1, namun juga ada lantai 2-nya. Dan di samping daripada itu juga Habib, memang untuk tim gabungan sendiri ini terus memberikan bantuan begitu, terutama juga di sini kami sudah bersama dengan AKP Alfian yakni dan Kibrimob yang juga membantu warga yang hendak hilir masuk begitu untuk masuk ke perumahan. Ada juga tadi kami aktivitasnya melihat untuk mengambil barang yang berharga, kemudian juga barang-barang yang dibutuhkan untuk dibawa ke pengungsian. Kita bergabung sedikit, Bapak, mohon izin. Nah, kita berbincang sedikit, Pak AKP Alfian, yang mana kalau kita lihat tadi ada beberapa warga begitu yang masuk juga ke perumahan ya untuk mengambil barang yang bisa dibawa ke pengungsian. Nah, untuk dari pelayanan sendiri Pak, untuk setiap harinya seperti apa sejauh ini Pak? Ya, terima kasih Mbak ya. Jadi kami dari tim SAR Batelon C Pelopor sudah 3 hari kita di sini, baik di RT 11, tapi sekarang kita fokus ke RT 8 sampai RT 7. Mengingat di RT 8 ini debit airnya masih 3,5 meter ya. Jadi kita fokus masyarakat yang mau beli makanan di luar, yang rumahnya tingkat tapi nggak mengungsi. Jadi kita ajak mereka untuk cek lagi rumah-rumah mereka yang berdampak. Lanjut, seperti kata Pak RW tadi, memang sebagian besar udah diungsikan ke masjid ya. Masjid. Jadi warga yang masuk sini rata-rata untuk mengecek rumahnya. Ya, demikian. Nah, kalau tadi kita lihat barang apa aja sih Pak yang mereka ambil begitu? Kalau tadi ada dari masyarakat karena mengingat anaknya masih sekolah, minta bantuan kalau bisa ambil baju sekolah. Ya, dan mengecek perlengkapan-perlengkapan yang lainnya. Jadi anak mereka mungkin masih pakai baju seragam ya, jadi ketinggalan di sini. Yaitu kalau bisa dibantu sama tim kami untuk mengambil dan mengecek rumahnya. Tapi rumahnya berhubung masih 3,5 meter, jadi nggak ada selah, harus menyelam. Jadi menunggu ini agak surut sedikit baru kita cek kembali lagi rumah Bapak itu tersebut. Demikian. Nah, sejauh ini kan ketinggian 3,5 meter ini masih cukup dalam ya Pak. Mungkin untuk kendalanya seperti apa dan ada yang harus dievakuasi kembali nggak? Mungkin ada warga-warga yang bertahan di lantai 2, kemudian juga ada yang kondisinya sudah mulai sakit begitu. Oh iya, untuk tadi ada laporan dari Pak RT, ada yang warganya sakit tapi tidak mau diungsikan. Kita udah tawarkan juga. Karena di depan ada pihak kesehatan, kalau bisa dibawa ke depan untuk diungsikan, untuk dirawat, ya dicek kesehatannya apa baik apa tidak gitu. Tapi yang warga tidak maunya bertahan, tapi tetap dibawakan makanan logistik lah. Iya. Baik, nah kalau kendalanya sendiri dalam mengevakuasi warga seperti apa nih Pak? Untuk kendala sih sebenarnya seperti kita lihat ini kabel itu di mana-mana ini karena debit airnya tinggi jadi berdekatan kabel sama jarak airnya itu berdekatan. Jadi kita harus ini juga hati-hati karena aliran listrik ini masih hidup, tidak dimatikan. Justru kalau dimatikan warga yang di lantai 2 tidak pulang komplain malahan. Iya. Baik, nah mungkin Pak kalau ada himbauan atau pesan kepada warga begitu yang masih di lantai 2 mungkin seperti apa? Jadi himbauan sama masyarakat yang masih di lantai 2, apabila sakit kalau bisa segera berobat, nanti kita akan jemput. Ya, demikian. Terima kasih Pak AKP Alfian. Nah, Habib dan juga pemirsa, itu tadi sudah disampaikan memang ada beberapa kendala juga, kemudian situasi dan kondisi yang ada di perumahan Periuk Damai Kota Tangerang seperti inilah Habib, dan memang disampaikan juga bagi warga yang masih bertahan di lantai 2 begitu apabila sudah mengeluh ada penyakit atau mengganggu kesehatan, ini diharapkan segera melapor agar bisa dievakuasi ke pengungsian. Sementara itu Habib. Banjir terpantau masih melanda sejumlah wilayah Jakarta dan juga wilayah Tangerang, di mana proses evakuasi dan proses pemulihan pasca bencana masih terus digencarkan oleh dinas terkait. Terima kasih rekan-rekan atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.